Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1561 sampai tahun 1564. Lebih baik tidak mempengaruhinya. Jika itu benar-benar tidak memungkinkan, biarkan mereka pindah, dan kamu tidak akan kekurangan uang. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Dengan baik. Angsa liar Moling mengangguk, ngomong-ngomong, kudengar kamu bernegosiasi dengan mereka, pembicaraannya gagal. Jericho Lee tercengang. Apakah ayahku memberitahumu hal itu? Yah, ayah sepertinya sangat marah. Dia bilang keluarga Lee sudah terlalu banyak berbuat curang. Mo Lingyan secara alami menyebut Li Wenyan sebagai ayahnya. Mereka terlalu banyak menipu orang, sikap mereka terlalu sombong, dan mereka tidak tahu di mana mereka sekarang. Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Saya akan mengembalikan kamar hotel dan kembali ke Lusu. Kembali secepat ini. Angsa liar Mo Lingleng, kamu baru saja kembali, jangan istirahat. Kami selalu berada di luar, dan orang tua kami tidak nyaman. Dan ada hal lain ketika saya kembali, jelas Li. Baiklah. Sore itu, mereka kembali ke Lusu. Begitu sampai di rumah, Li Changrong tentu saja harus terlibat dalam negosiasi. Jericho Lee sudah siap menjelaskan sejak lama, tetapi dia berkata, kakek. Apakah kamu tidak melihatnya dengan jelas? Kamu menantikan reuni keluarga, tetapi kami tidak jarang. Kamu tidak melihat sikap mereka. Itu sulit untuk mengatakan, bukankah sikap dalam surat itu sangat baik? Li Changrong tidak mempercayainya. Itu juga surat kedua. Bagaimana sikap huruf pertama, kakek? Apakah kamu ingat? Saat saya melihat saudara laki-laki mereka kali ini, saya ragu apakah semua keluarga Li seperti ini. Masing-masing dari mereka memiliki sedikit kemampuan, tetapi mereka berbicara dengan cara yang sepertinya kembali ke keluarga Li adalah bantuan yang bagus bagi kami. Kakek, kami tidak makan makanan dari awal. Sekalipun kami ingin kembali, mereka meminta kami untuk kembali. Kalau tidak, jika kita kembali, siapa yang akan memandang kita di masa depan? Jericho Lee membuat penjelasan yang melelahkan. Setelah mendengar ini, Li Changrong membuka mulutnya dan akhirnya menghela nafas. Kakek tahu semua yang kamu katakan, hanya saja kamu tidak bisa menyerah, bukan? Jericho Lee mengambil napas dalam-dalam dan tampak tak berdaya. Aku bisa memahami suasana hatimu, begitu pula orang tuamu. Jika orang-orang di keluarga Li cukup tulus untuk meminta Anda kembali, kami akan senang melihatnya. Tapi sekarang mereka memandang rendah kami. Apakah kita terlahir rendah diri? Kapan sikap mereka akan berubah dan kapan mereka akan membicarakan kembalinya? Kakek, sekarang keluarga kami tidak lebih baik dari sebelumnya. Dengan aku dan ayah, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menahan kami. Ada 4 orang di keluarga mereka, termasuk Mo Lingyan. 3 di antaranya adalah pejuang dan 2 adalah Lingxi. Kekuatan semacam ini lebih unggul dari semua keluarga Tianzihao, dan jauh lebih kuat dari kebanyakan sekte di dunia seni bela diri. Di seluruh dunia, hanya sedikit orang yang memenuhi syarat untuk menindas mereka. Oleh karena itu, Jericho Lee tidak akan pernah menurunkan nilainya. Ia tidak ingin dihina atau bahkan dipermalukan setelah Li Changrong kembali ke keluarga Li. Li Wenyan juga membuka mulutnya di saat yang tepat. Ayah, kamu pasti benar mendengarkan Jericho Lee. Kami tidak bisa mengajari orang untuk meremehkannya. Belum 20 tahun yang lalu kami sedikit diremehkan. Jika kamu memperlakukan orang lain dengan hatimu, mereka mungkin tidak menghargaimu. Pandangannya sama dengan pandangan Jericho Lee. Sikap Li Fengqi dan lainnya terlalu sombong. Ia kesal mendengarnya, tak terkecuali Jericho Lee yang saat itu sedang bernegosiasi. Jika bukan karena akar dan asal yang sama, saya khawatir gaya Jericho Lee yang biasa akan menjadi pembunuh. Ya, Li Changrong akhirnya berkompromi. Melihat ini, ayah dan anak merasa lega pada saat bersamaan. Setelah mengobrol lagi, Li Wenyan membawa Jericho Lee ke halaman belakang villa. Saya mendengar Wen Tiren mengatakan bahwa Anda berpartisipasi dalam misi rahasia kali ini. Li Wenyan bertanya dengan suara rendah. Ada hal seperti itu, Jericho Lee mengangguk dan mengakui. Itu hanya tugas eksplorasi rahasia biasa, tapi ada beberapa susunan untuk mencari harta karun. Namun, pada akhirnya, harta karun itu tidak ditemukan, tapi hampir ditanam oleh tentara. Li Wenyan tertegun, tugasnya sangat berbahaya. Raja Iblis, roh iblis, bukankah itu berbahaya? Meskipun mereka semua adalah tubuh jiwa. Jericho Lee mengangkat bahu. Apa? Roh iblis?
Li Wenyan terkejut dan tampak menyeramkan. Apakah kamu serius? Jericho Li mengeluarkan pot Zenyao dari cincin penyimpanan dan melepaskan ular hantu ekor Phoenix. Ayolah, sapa. Ular hantu ekor Phoenix menunjukkan kepalanya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Namun, wajah Li Wenyan hampir pucat karena ketakutan. Apakah itu benar-benar roh iblis? Wah, bagaimana kamu melakukan itu? Roh iblis, itu setara dengan yang kuat dalam periode gangguan. Ini adalah pot Zenyao. Level segel berwarna hitam. Orang ini telah dikurung di dalam pot Zenyao setidaknya selama 300 tahun. Kekuatannya hampir habis dan tubuhnya roboh. Kalau tidak, saya tidak bisa membersihkannya, kata Jericho Li santai. Panci ajaib. Li Wenyan memusatkan pandangannya dan mengamati pot di tangan Jericho Li sejenak. Lalu dia tiba-tiba menyadari, seperti ini. Aku akan memberitahumu betapa beruntungnya kamu. Artefak. Saya kekurangan bahan. Roh kedua monster ini dapat dipadamkan dan disempurnakan menjadi senjata roh. Selain itu, mereka bukan level rendah. Kekuatan senjata roh harusnya sangat kuat. Mata Jericho Li berbinar karena kegembiraan. Ular hantu ekor Phoenix, dengan kepala mencuat keluar dari pot, mengecilkan lehernya dan merasa sedikit marah. Betapa menyedihkan memikirkan bahwa itu adalah roh iblis, dan ia direduksi hingga menjadi roh. Sayangnya, ia kini telah menandatangani kontrak tuan pelayan dan tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Yah, kalau begitu kekuatanmu bisa naik ke level baru. Li Wenyan cukup puas. Kabar baik lainnya. Apa? Dalam beberapa hari terakhir sejak kamu pergi, aku telah mencari tempat yang cocok untuk menanam ramuan itu, dan aku telah meminta orang-orang untuk memulai pekerjaan pengaturan susunan. Paling lama dalam seminggu, kita akan bisa membuka keajaiban kebun obat dan secara resmi mulai menanamnya. Selain itu, saya membuat area kecil untuk percobaan penanaman. Benih roh telah bertunas dan tumbuh dengan sangat baik. Ini bahkan lebih buruk dari yang saya kira, bagus. Saat Jericho Li senang, gerakan Li Wenyan efisiensinya cukup cepat. Kami segera menemukan tempat penanaman yang bagus, dan kami sudah mulai mengatur susunannya. Sebaliknya, efisiensi pergerakannya lebih cepat daripada Ye Zhenqiong. Namun alasan kesenjangannya juga mudah dijelaskan bagaimanapun, Li Wenyan adalah seorang guru spiritual, dan Li San juga seorang pejuang di masa pembukaan lembah. Efisiensinya tentu lebih tinggi daripada orang biasa yang dicari Ye Zhenqiong. Ayah, ini dia. Jericho Li mengeluarkan 5 batu kristal. Bab 1562, ini adalah kristal 5 atribut yang ditemukan dalam susunan 5 elemen di Gunung Zongyun berkualitas tinggi dan dapat memadamkan aura langit dan bumi. Saat Anda menggunakannya untuk menyusun susunan 5 elemen, kristal tersebut tidak hanya dapat memadatkan aura langit dan bumi, membantu menutupi nafas taman obat mujarab, dan juga membentuk sirkulasi mandiri, mendorong pertumbuhan obat mujarab. Saya perkirakan hanya butuh 2 atau 3 tahun untuk tumbuh dan matang. Karena kristal ini, Huoyezhen, sejenis bahan obat yang hanya bisa tumbuh di zona lava vulkanik, bisa tumbuh di Gunung Zongyun. Bagus. Ini telah banyak membantuku. Aku akan mengatur susunannya sekarang juga. Li Wenyan pergi dengan gembira dengan 5 batu kristal. Kemudian, Jericho Li datang ke pusat medis Suande. Tuan, saya kembali. Chang Suande keluar dari aula dalam, apakah pekerjaan di sana sudah selesai? Ini sudah berakhir, tapi tidak terlalu bagus. Jericho Li terlihat tidak berdaya. Duduklah sebentar, tidak akan ada yang datang ke dokter. Chang Suande mengambil kursi dan duduk, kenapa, pembicaraannya gagal. Yah. Sikap mereka sangat arogan. Saya khawatir kakek saya akan dianiaya jika dia kembali seperti ini, jadi saya suruh mereka pergi, kata Jericho Li jujur. Sikap buruk. Maka kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Sebuah keluarga harus bersahabat bersama. Jika mereka memandang rendah satu sama lain, bagaimana mereka bisa hidup? Chang Suande tertawa, tetapi karena ini adalah sebuah keluarga, maka mungkin untuk membicarakannya. Konflik adalah hal yang normal. Bicaralah lebih banyak. Lihatlah sikap mereka. Pokoknya saya tidak akan setuju mengalah seperti ini, Jericho Li mengutarakan sikapnya. Yah, seharusnya begitu. Mereka yang tidak boleh menyerah tidak bisa menyerah, atau mereka akan dipandang rendah, Chang Suande berdiri dan menepuk pundaknya. Sudah waktunya pulang kerja. Kamu harus punya hal lain, kan? Anda tidak dapat meninggalkan disertasi doktoral Anda hari ini, atau itu akan mempengaruhi pengaturan studi Anda di masa depan. Saya mengerti. Terima kasih, Tuan. Jericho Li kemudian menjelaskan bahwa dia harus pergi ke kota ajaib dalam 2 hari ke depan, dan Chang Suande juga mengerti.
Malam itu, Gou Ziki dan Hu Feng mendatanginya. Li Shao, kamu sibuk sekali berlarian. Kupikir kamu menghilang ketika aku kembali dari kota Longan dengan terburu-buru, kata Gou Ziki dengan suara tak berdaya. Tugasnya sudah selesai. Jika kamu tidak pergi, apakah kamu masih tinggal di sana untuk minum dari barat? Jericho Li memberinya tatapan pucat. Gou Ziki menggaruk kepalanya. Tuan Muda Li. Beberapa orang mengatakan itu. Kenapa kamu tidak bertanya? Hu Feng memberinya tatapan pucat. Lagi pula, urusan keluargamu bukanlah rahasia. Ada begitu banyak orang yang mengetahuinya. Hentikan tintanya. Tunjukkan batu giok itu kepada Li Shao. Mungkin kamu bisa menemukan beberapa petunjuk. Bawalah batu giok itu bersamamu. Tanpa ragu, Gou Ziki mengeluarkan sepotong batu giok biru di sakunya. Begitu potongan batu giok dimulai, Jericho Li merasakan ada kekuatan dingin di dalamnya. Dia memegang potongan batu giok dan melihat ke arah cahaya. Lalu dia melihat bekas warna merah di tengah potongan batu giok. Gou Ziki menjelaskan ke satu sisi, sutra merah di tengah potongan batu giok telah dibahas oleh beberapa tetua keluarga. Mereka mengira itu pasti sutra darah. Darah. Hu Feng berkedip, bagaimana rasanya rambutku? Bagaimana bisa ada rambut yang begitu panjang? Panjang darah pada potongan batu giok ini diperkirakan 10 cm. Balas Gou Ziki. Teorimu tidak masuk akal sama sekali, Hu Feng tidak setuju. Giok umumnya diproduksi di tambang batu giok. Batu giok ini tidak terlihat seperti benda alami murni, dengan bekas ukiran buatan. Mungkin dibuat dengan sengaja. Bahkan jika diolah, Anda bisa memasukkan darah ke dalamnya. Itu tidak bertentangan dengan apa yang saya katakan, bukan? Gou Ziki mengerutkan kening. Itu tidak bertentangan, tapi siapa yang akan mendapatkan darah, darah ayam? Darah anjing? Atau darah manusia? Bukankah lebih alami jika mendapat beberapa helai rambut? Kamu menyesatkan. Gou Ziki mengalihkan pandangannya. Dia pikir orang ini sedang berdiskusi serius. Dia ternyata adalah seorang master. Mengapa Anda tidak pergi ke lokasi konstruksi? Jangan bertengkar, Jericho Li menyela pertengkaran mereka, mengerutkan kening dan menatap sutra merah di tengahnya. Hu Feng benar. Ini bukan darah, ini rambut. Oh, lihat, aku benar. Hu Feng menunjukkan ekspresi kepuasan. Gou Ziki memelototinya sedikit tidak yakin, dan kemudian ragu apakah itu benar-benar rambut. Tapi dengan rambut merah kecuali jika diwarnai, saya belum pernah mendengar tentang bulu hewan dengan warna ini, siapa yang bilang itu bulu hewan? Jericho Li melirik padanya. Gou Ziki tertegun, bukankah itu bulu binatang? Apa itu? Wajah Jericho Li sangat bermartabat. Dia menarik napas dalam-dalam, ini masalah besar. Apa? Mereka tercengang pada saat yang sama, tetapi Biksu Zhang Er tidak dapat memahaminya. Ini terlalu tidak ada habisnya, dengarkan semua bingung. Li Shao, ada apa? Hu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Gou Ziki juga penasaran dengan banyak gelembung. Apakah batu giok ini benar-benar memiliki rahasia besar? Rahasia adalah rahasia, tapi masalah besar. Jericho Li menatapnya, dari mana kamu mendapatkan batu giok ini? Saya tidak yakin. Potongan batu giok ini disimpan oleh tetua keluarga sebelumnya. Katanya, ditemukan di sisa-sisa anggota keluarga yang mengajar di Universitas Mordor. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Jalan yang panjang. Tidak ada yang tahu di mana batu giok ini muncul di Universitas Mordor. Orang-orang ini sungguh tidak berguna. Saya mendengar bahwa keluarga Gou sangat kuat. Ini. Gou Ziki menggaruk kepalanya. Biar ku lihat. Dia mengerutkan kening dan memutar otak untuk mengingat selama beberapa menit, lalu tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, saya ingat. Tampaknya para tetua mengatakan bahwa pria yang keluarganya meninggal itu seperti seorang guru di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di Mordor. Universitas. Dia pergi ke suatu tempat sehari sebelum dia menghilang. Potongan batu giok ini seharusnya ada hubungannya dengan tempat yang dia kunjungi. Mendengar ini, Jericho Li berpikir keras, seharusnya tempat itu. Aku harus pergi dan menyelidikinya dan memastikannya. Ini. Jericho Li menoleh untuk melihat masa lalu, jangan bilang padaku, izinkan saya membantu Gou Jia menyelesaikan masalahnya, hasilnya tidak mengatur segalanya. Gou Ziki berkeringat dan menggelengkan kepalanya, tidak, tidak. Tentu saja, sudah diatur, tapi aku khawatir kamu tidak akan menyukai Li Shao. Katakan padaku. Kami berencana mengatur Li Shao agar Anda masuk Universitas Mordu sebagai guru di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Ambil alih guru yang bekerja untuk keluarga Gou. Tidak hanya nyaman bagi Li Shao untuk menyelidikinya, tetapi juga tidak mudah untuk menyelidikinya. Menimbulkan masalah.
Gouziki menjelaskan dengan hati-hati. Biarkan aku menjadi guru. Jericho Lee tertegun, dan ada keinginan untuk tertawa dan menangis. Apakah kamu bercanda? Bab 1563. Beraninya aku bercanda dengan Li Shao. Ini adalah rencana yang diputuskan oleh para tetua keluarga setelah pertimbangan dan diskusi yang cermat. Gouziki menjelaskan dengan cepat. Saya masih sangat muda, apakah Anda ingin saya menjadi guru atau kuliah di universitas terkenal di China? Saya khawatir saya tidak setuju dengan masyarakat. Jericho Lee merasa hal itu tidak bisa dilakukan. Gouziki berkata dengan sangat serius, Li Shaoqian rendah hati. Dalam hal keterampilan medis, cukup bagimu untuk menjadi Grandmaster para siswa itu. Lebih dari cukup untuk mengajar mereka. Selain itu, kudengar Li Shao sudah mendapat gelar master. Dan juga Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Sichuan Selatan. Bagaimana orang lain bisa mempertanyakan kemampuan Li Shao? Terlebih lagi, kemampuan Jericho Lee tidak bisa diukur dengan ijazahnya. Yah, ingatlah untuk cepat. Aku akan berangkat besok. Jericho Lee tidak lalai. Jangan khawatir, Li Shao. Itu sudah selesai di sana. Begitu Li Shao tiba besok, seseorang akan menerimamu. Kali ini sangat penting bagi keluarga Gou. Terima kasih, Li Shao. Li Jericho Lee. Pergi mengajar di Universitas Kota Mordor juga diketahui seluruh keluarga malam itu. Hal yang paling membahagiakan adalah Li Changrong. Sun Tzu semakin menjanjikan. Dia secara alami senang menjadi seorang kakek. Tentu saja kali ini Jericho Lee akan menjadi guru selama beberapa hari. Namun nyatanya, dengan kemampuan medisnya saat ini, ia bisa menjadi guru honorer seumur hidup. Saya yakin Universitas Mordu juga sangat senang. Belakangan ini, universitas-universitas di seluruh tanah air sudah libur lebih awal, namun mereka belum menyelesaikan kursus profesinya nanti, dan ada pula yang sedang mengikuti ujian akhir. Sudah sangat terlambat bagi Universitas Mordor untuk berlibur, tetapi sebagai universitas 10 besar di Tiongkok, universitas ini memiliki gaya belajar yang kuat, sehingga mahasiswa tidak peduli untuk mengambil cuti 2 hari lagi. Beberapa siswa bahkan menyelesaikan ujiannya dan bekerja paruh waktu di supermarket sebelah sekolah untuk mendapatkan uang jajan. Mereka bekerja paruh waktu untuk belajar. Mereka sama sekali tidak terlihat malas dan merosot. Ketika Jericho Lee dan Mo Lingyan tiba di Universitas Mordor, sekolah itu penuh dengan siswa, sangat ramai. Layak menjadi universitas ternama. Banyak sekali orangnya saat liburan, kata Jericho Lee. Itu karena kamu tidak kuliah di Universitas Jingcheng. Akan ada lebih banyak orang. Selain itu, tidak hanya siswa di sekolah tersebut, tetapi juga beberapa warga yang tinggal di sekitar, semua berlari ke sekolah untuk berolahraga, kata Mo Lingyan sambil tersenyum. Dia juga datang ke sini hari ini. Banyak teman sekelasnya juga kuliah di Universitas Mordor. Dia hanya datang untuk melihat-lihat. Apakah kamu akan menjadi guru di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok? Kelas mana yang kamu ambil? Mo Lingyan bertanya sambil tersenyum. Jericho Lee berpikir sejenak, kelas yang dibawakan Gou Shu adalah kelas jurusan pengobatan tradisional Tiongkok di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Hanya ada satu kelas di jurusan ini. Saya juga harus mengambil kelas ini. Pengobatan Tiongkok. Kamu lebih dari cukup untuk menjadi guru mereka. Para siswa sekolah kedokteran mendapat liburan terbaru. Diperkirakan mereka bahkan belum menyelesaikan kursus profesional mereka. Mo Lingyan Yingying tersenyum, ngomong-ngomong, saya punya beberapa mahasiswa juga harus berada di universitas ini, saya pergi menemui mereka dulu, jangan menunggu makan siang untuk makan bersama. Di malam hari, mungkin aku akan sibuk. Ya. Aku pergi dulu. Aman. Melihat Mo Lingyan pergi, Jericho Lee mengeluarkan ponselnya. Dia tidak tahu tempat tinggalnya. Dia berencana menelepon orang yang bertemu dengannya. Dia tidak bisa berlarian seperti lalat tanpa kepala di universitas sebesar itu. Begitu dia hendak menelepon, dia mendengar seseorang memanggil namanya di belakangnya. Apakah kamu saudara Jericho Lee? Mendengar suara itu, Jericho Lee tertegun. Melihat ke belakang, dia melihat seorang pemuda yang sedikit lebih muda darinya dan memandangnya seperti seorang pelajar. Jericho Lee juga saling memandang dan menemukan bahwa pria itu sedikit familiar. Apakah kamu, aku, Fang Gang, sepupu Fang Haiming, katanya. Berbicara tentang nama Fang Haiming, Jericho Lee langsung menjawab, oh, itu anakmu. Saya ingat dia ingat bahwa Fang Hemingway memang memiliki sepupu, yang pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia sudah lama lupa, dan tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Fang Gang merasa lega. Saya hampir mengira saya mengenali orang yang salah. Itu benar-benar saudara Lee.
Matamu sangat bagus sehingga kamu bisa menemukanku di antara begitu banyak orang, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Tidak buruk. Fang Gang menggaruk sendok di kepalanya, sedikit malu, dan berkata, belajarku baik-baik saja, dan aku butuh banyak usaha untuk bisa mengikuti ujian. Bagus, bagus, menjanjikan. Jericho Lee memuji. Hei, aku masih bisa mendapatkan nilaiku. Dibandingkan dengan sepupuku, aku tertinggal jauh. Saya mendengar bahwa sepupu saya baru saja bergabung dengan perusahaan dan menjadi sangat berkuasa. Pada saat yang sama, wajah Fang Gang menunjukkan ekspresi iri. Jericho Lee tertegun. Dia melihat terakhir kali dia membantu Fang Haiming. Fang Haiming menyerahkan dan mendapatkan sebagian saham perusahaan Lu Shaowu senilai beberapa miliar yuan. Namun, dia jelas tidak memberitahu keluarganya tentang hal itu. Dia baru saja mengatakan bahwa dia masuk perusahaan. Jika tidak, respons Fang Gang tidak akan sesederhana sekarang. Dia mungkin bisa menebak mengapa Fang Hemingway melakukannya, dan dia tidak berniat memecahkan kertas jendela, jadi dia berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Kamu pandai belajar. Suatu hari nanti kamu akan sebaik milikmu. Sepupu. Bagaimanapun, Fang Haiming tidak seperti dulu lagi. Dia bisa memberi Fang Gang jalan keluar yang lebih baik. Gang Fang. Saat ini, beberapa siswa datang dan melambai ke Fang Gang. Fang Gang, siapa pria ini? Salah satu dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang hanya memikirkannya dan menjelaskan, itu adalah teman sekelas sepupuku di SMA. Dia memiliki hubungan yang baik. Oh, teman sepupumu. Tiba-tiba beberapa orang. Fang Gang tersenyum dan memperkenalkan Jericho Lee, saudara Lee, ini adalah beberapa teman sekelasku, teman baik. Salah satunya adalah Zhang Ziqiang, dan yang lainnya adalah Wei Long. Halo, Jericho Lee mengangguk sambil tersenyum. Keduanya mengangguk dan menyapa. Fang Gang, kudengar sepupumu menjadi sapi akhir-akhir ini. Sepertinya dia telah bergabung dengan Rende. Wei sudah lama bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, tapi perusahaan di Beijing bukanlah kantor pusat di Lusu. Jawab Fang Gang. Saya dengar perusahaan Rende sulit masuk, dan sekarang menjadi perusahaan paling populer. Saya dengar nilai pasarnya naik lagi beberapa hari yang lalu, dan sekarang menjadi 2 triliun. Roket, kata Wei panjang dengan emosi dan seru. Saya dengar persyaratan rekrutmen di perusahaan Rende sangat ketat, dan banyak orang yang ingin masuk. Zhang Ziqiang tidak begitu mengerti dan bertanya, tapi saya ingat Gangzi, sepupu Anda sepertinya tidak berpendidikan tinggi. Yah, sepertinya aku tidak kuliah, tapi tidak terlalu buruk, Fang hanya memikirkannya dan menjawab. Pasti ada beberapa orang mulia yang membantuku, tapi mereka juga sangat kuat. Jika aku bisa memasuki perusahaan baik hati di kota ajaib setelah lulus, aku khawatir aku akan terbangun dalam mimpiku, desah Wei lama. Ayolah, bagaimana perusahaan Rende bisa begitu baik? Fang Gang memberinya tatapan pucat dan menatap Jericho Lee, saudara Lee, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kudengar kamu kuliah di universitas di kota Lusu. Bab 1564. Tidak apa-apa. Untuk saat ini, itu milik gelandangan yang menganggur, canda Jericho Lee. Apakah rumor itu benar? Fang hanya terkejut. Rumor apa? Wei Long dan Zhang Ziqiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini. Fang Gang ragu-ragu sejenak dan diam-diam mengamati ekspresi Jericho Lee. Melihat bahwa dia tidak marah, dia dengan hati-hati berkata, saya mendengar bahwa ketika saudara Lee kuliah di universitas di kota Lusu, dia secara tidak sengaja menyinggung seorang pria besar dan dikeluarkan dari sekolah. Dan ini. Mereka terkejut dan memandang Jericho Lee dengan cara yang aneh. Jericho Lee baru saja hendak mengatakan bahwa itu adalah kalender lama, dan beberapa orang datang tidak jauh dari situ. Oh, Sueba yang terkenal dari sekolah menengah nomor 1 di Lusu, apa yang membawamu ke sini? Apakah kamu ke sini untuk berkunjung? Suaranya agak aneh, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Mengikuti arah suara tersebut, Jericho Lee melihat seorang pemuda berusia 20-an dan 20-an, mengenakan pakaian kasual Armani, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Zhou Changgong. Ketika Jericho Lee masih di sekolah menengah, dia adalah pemain terbaik tahun ini di sekolah menengah nomor 1 Lusu. Berbeda dengan pesaingnya di kelas, Zhou Changgong terkenal di sekolahnya. Tentu saja ketenarannya lebih karena keluarganya yang kaya, tampan, kuat belajar, dan pandai olahraga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang anak sekolah. Sebaliknya, saat itu Jericho Lee cuek pada segala hal kecuali belajar, sehingga orang lain mengenalnya sebagai pengganggu, namun hanya sebatas itu. Yang disebut tolakan sesama jenis, satu gunung tidak bisa menjadi 2 harimau.
Orang-orang seperti Zhou Changgong terbiasa sombong, jadi mereka benci ditindas oleh orang lain. Saat itu, semua orang terkenal di sekolah diincar olehnya. Jericho Lee adalah salah satunya. Tidak ada, Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tampak acuh tak acuh. Seringkali, kompetisi di masa sekolah adalah tipuan anak-anak yang tidak bisa dipentaskan. Jadi saat itu, dia tidak peduli dengan sasaran orang lain. Kini identitasnya sudah lama berbeda dari dulu. Tentu saja, dia tidak mengerti maksud Zhou Changgong. Karena aku tidak ke sini untuk berkunjung, apakah ini sedang dalam perjalanan? Ada ekspresi lucu di wajah Zhou Changgong. Jangan berkata begitu. Mungkin mereka hanya mampir untuk menemui teman-temannya. Di satu sisi, pria lain berkata sambil tersenyum. Itu benar. Tetapi orang-orang dengan mata jernih dapat melihat bahwa Jericho Lee sengaja dibuat malu. Bukankah itu pertanyaan langsung? Seorang siswi yang berdiri di samping Zhou Changgong menutup mulutnya dan mencibir, kamu menghasilkan banyak uang sekarang. Jangan meremehkan orang. Apa kamu tidak tahu apa yang terjadi dengannya? Jericho Lee tidak tahu wanita ini, dan dia tidak mau. Namanya Gao Lingling. Dia juga seorang siswa sekolah menengah nomor 1 Lusu, tetapi dia tidak sekelas dengan Jericho Lee. Dia terlihat cantik, meskipun tidak sebagus angsa liar Tintaling, tetapi juga tidak mungkin, nilai nominalnya setidaknya 7 poin. Melihat orang-orang ini mengucapkan kata-kata aneh, Jericho Lee belum membuat pernyataan, tapi Fang menjadi kesal. Hei, jangan melangkah terlalu jauh. Fang Gang tegak dan muda. Dia tidak tahu latar belakang kedua orang ini, tapi dia kesal dengan kata-kata mereka dan membela Jericho Lee. Apakah itu terlalu berlebihan? Gao Lingling tertegun sejenak. Jika kamu tidak bisa melangkah terlalu jauh, kamu tahu itu, Fang Gang mendengus, saudara Lee, abaikan saja mereka. Ayo pergi. Oh, aku ingat kamu adalah sepupu Fang Haiming, kan? Zhou Changgong berbicara dengan nada yang aneh. Apa masalahnya? Fang Gang mengerutkan kening. Kamu terlihat seperti masih mahasiswa tahun kedua, kan? Aku tidak tahu harus berbuat apa setelah lulus. Aku pernah mendengar bahwa sepupumu dan aku adalah siswa di kelas yang sama. Dia tidak mendapat nilai bagus dan tidak mendapat nilai bagus. Saya tidak masuk sekolah yang bagus. Saya mengalami masa-masa buruk setelah lulus. Jika Anda berbicara lebih baik, mungkin saya akan memperkenalkan Anda pada pekerjaan yang bagus segera setelah saya mau. Zhou Changgong mengangkat senyum olok-olok di sudut mulutnya. Kamu tidak harus bersikap baik. Fang baru saja melihat bahwa dia sangat kesal, jadi dia berbicara secara langsung, tanpa menyembunyikan apapun. Sepupuku sudah bekerja di perusahaan Rende, jadi kamu tidak perlu memperkenalkan pekerjaan apapun. Sedangkan aku sendiri yang akan mencari pekerjaan yang tepat. Sepupumu bergabung dengan perusahaan. Zhou Changgong dan Gao Lingling tercengang pada saat bersamaan. Mereka terlalu paham betapa sulitnya Rende untuk masuk. Keluarga Zhou dan keluarga Gao juga menjalin kerjasama bisnis dengan perusahaan Rende. Awalnya mereka ingin memasukkan orang ke perusahaan Rende, tapi langsung ditolak. Sikap perusahaan Rende sangat kentara. Orang-orang yang mereka rekrut harus disaring secara ketat. Mereka tidak menerima pintu belakang. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Fang Haiming, yang memiliki kinerja buruk dan tidak rukun, sebenarnya masuk ke perusahaan Rende, yang membuat banyak orang ingin masuk. Bukankah itu luar biasa? Apakah kamu serius? Zhou Changgong tidak percaya. Apa yang kamu lakukan? Sepupuku meneleponku beberapa bulan yang lalu dan berkata, saudari Suting, Jia Zhengliang, dan Lu Junyi semuanya mengikuti. Fang Gang mendengus dingin. Hal ini membuat beberapa orang semakin terkejut. Bahkan Suting masuk. Apakah itu bohong? Gao Lingling tidak dapat mempercayainya. Suting bahkan tidak masuk universitas pada awalnya, dan prestasi akademisnya sangat buruk. Selain itu, teman-temannya selalu mengatakan bahwa Suting bekerja sebagai pemandu belanja di sebuah pusat perbelanjaan di Beijing. Dengan cara ini, bisakah kamu masuk perusahaan? Palsu tidak bisa palsu lagi. Reaksi pertama Gao Lingling adalah dia tidak mempercayainya. Namun, ketika dia melihat ke rumah, dia sedikit terguncang. Benarkah yang dia katakan? Sekarang karir sepupumu berjalan baik, aku tidak akan banyak bicara. Haha, kata Zhou Changgong dengan nada berubah. Jika kamu tidak suka ini, kamu bisa makan siang bersama di siang hari, dan kamu akan menjadi teman sekelas yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Mari kita bicara tentang masa lalu. Saya akan membayar. Gao Lingling tidak melewatkan kesempatan untuk mengekspresikan dirinya.
Jericho Lee tidak tahu mentalitas apa yang mereka miliki ketika mereka memainkan trik ini, tetapi dia tidak melakukannya. Waktu untuk bermain dengan orang-orang ini, jadi dia dengan tegas menolak. Pergi dan makanlah sendiri. Saya tidak bebas. Jika dia dan Fang hanya makan, tidak apa-apa. Bagaimanapun, mereka memiliki hubungan yang baik. Mereka semua adalah kenalan. Adapun Zhou Changgong dan Gao Lingling, siapa mereka? Dia tidak tahu mendengar. Penolakan Jericho Lee, orang-orang di sekitarnya tercengang dan menatapnya dengan mata aneh. Zhou Changgong berkata dengan makna yang dalam, sepertinya sueba kita agak sulit disembunyikan.